Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kabar ibu juga baik. Nah, sebelumnya izinkan ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Zulia Ika Wulansari. Kalian bisa memanggil saya Ibu Zulia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Sebelum kita ke pembahasan kombinasi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada video kali ini? Oke, good. Sebelum ke pembahasan kombinasi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat materi sebelum kombinasi itu ada materi apa? Ya, benar sekali, materi permutasi. Nah, mari kita bahas contoh kasus mengenai permutasi. Misalnya dalam kasus pemilihan ketua dan juga wakil ketua kelas. Nah, dalam kasus ini kita akan mencari berapa banyak kemungkinan yang didapat untuk memilih ketua dan juga wakil ketua. Nah, dalam kasus ini ada dua kandidat, ada Andy dan juga Bella. Dengan menggunakan permutasi, kita akan memperoleh dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, Andy sebagai ketua kelas dan Bella sebagai wakil ketua kelas, atau kita bisa notasikan sebagai AB. Lalu untuk kemungkinan yang kedua itu Bella sebagai ketua kelas dan Andy sebagai wakil ketua kelas, atau kita notasikan sebagai BA. Nah, dari kedua kemungkinan ini kita tahu bahwa AB tidak sama dengan BA. Ketika Andy menjadi ketua kelas itu tidak akan sama dengan Bella yang menjadi ketua kelas. Dan ketika Bella menjadi wakil ketua kelas tidak akan sama ketika Andy menjadi wakil ketua kelas. Nah, dari contoh kasus ini apakah kalian bisa memahami kembali apa itu permutasi? Selanjutnya kita masuk ke materi kombinasi. Apa itu kombinasi? Apakah ada yang ingin berpendapat? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian mengetahui kombinasi itu seperti gabungan, misal kombinasi warna atau kombinasi bentuk. Mari kita bahas kombinasi dalam konteks matematika. Kombinasi adalah pengelompokan atau pemilihan semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Ingat, kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jika terdapat n unsur, maka dan susunan yang diharapkan sebanyak r unsur, dengan tidak memperhatikan urutan, kombinasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Kombinasi dari n dan r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial, dengan n lebih dari sama dengan r. Untuk lebih memahami kombinasi, kita masuk ke suatu contoh soal, misalnya menggunakan aturan pencampuran warna. Nah, di sini ada warna merah, biru, dan kuning. Nah, dari ketiga warna ini kita akan mencampurkan masing-masing dua warna. Yang pertama ada warna merah dan dicampur dengan warna biru. Merah dicampur warna biru menghasilkan warna ungu. Nah, hal ini sama saja ketika kita mencampurkan warna merah dulu baru biru atau warna biru dulu baru merah. Hasilnya sama-sama ungu. Selanjutnya, misal ada warna biru dicampur warna kuning. Hasilnya adalah warna hijau. Warna hijau ini akan sama hasilnya ketika kita mencampurkan warna biru terlebih dahulu baru kuning atau kuning terlebih dahulu baru warna biru. Nah, yang ketiga ada warna merah dicampur warna kuning. Nah, merah dicampur warna kuning menghasilkan warna oranye. Hal ini sama seperti kita misalnya memasukkan warna merah dulu baru kuning atau warna kuning dulu baru merah, hasilnya tetap sama-sama oranye. Nah, dari contoh soal ini apakah kalian sudah paham mengenai kombinasi, mengenai konsep kombinasi? Bagus. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Suatu sekolah akan membentuk tim pramuka yang terdiri dari 2 siswa perempuan dan 3 siswa laki-laki. Kandidat yang dipilih yaitu 5 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Tentukan banyak cara memilih tim pramuka tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang tadi di mana kombinasi n dari r
sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. N-nya itu untuk yang pertama, untuk yang siswa perempuan, N-nya itu 5 dan R-nya itu 2. Sedangkan untuk yang laki-laki, N-nya 5, R-nya 3. Nah, kita masukkan ke rumus. Yang pertama, itu berarti dari dua kemungkinan dari siswa perempuan dan laki-laki ini kita kalikan. Yang pertama, dari 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial, hasilnya 3 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu dikalikan 5 faktorial dikali 3 dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Oke, selanjutnya kita hitung. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, kenapa berhenti sampai 3 faktorial? Kenapa tidak sampai 1? Karena di penyebutnya itu kan ada 3 faktorial. Jadi kita cukup sampai 3 faktorial saja. Nanti kita coret. Oke, lanjut. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Dikalikan 5 dikali 4 kali 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Nah, sama kita hitung hasilnya sama dengan 10 dikali 10. 10 kali 10 menghasilkan 100. Nah, jadi banyak cara untuk memilih tim pramuka, ada 100 cara. Apakah bisa dipahami? Oke, pembahasannya sampai sini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajarannya. Nah, yang pertama itu tadi kan kita mengulas mengenai permutasi, di mana permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, rumus dari kombinasi tadi adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial dengan r lebih dari sama dengan r. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk memperdalam materi kalian. Untuk tugasnya, kalian bisa mencari satu permasalahan di sekitar kalian mengenai kombinasi. Selanjutnya, kalian selesaikan masalah tersebut dan ditulis di buku tugas. Apakah bisa dimengerti? Baik, selanjutnya kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran di video kali ini? Baik, lalu apakah materi yang tadi bisa dipahami dengan baik? Jika masih ada kesulitan, kalian bisa menuliskan di kolom komen ya. Lalu yang ketiga, apakah ada saran atau perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya? Jika ada, kalian bisa menulis di kolom komen di bawah. Baik, sekian pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga hari kalian menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.